Oke, kita mulai dari awal, judulnya terlebih dahulu, "Agar bisnis kos aman jangan lupa urus perizinan." Pertama-tama terima kasih kembali kehadiran Bapak Ibu. Perkenalkan saya officially memperkenalkan diri, saya Septiana Rahma, atau Bapak Ibu juga bisa panggil saya Septi, Septiana Rahma, atau, kebanyakan orang lebih sering memanggil saya Emma. Saat ini saya bekerja sebagai, senior counsel di perusahaan, terbuka, di bidang industri. Sebelum di sini saya bekerja, dan menjadi bagian dari Mami Kos atau Mami Tim pada saat itu. Jadi di sini kita akan ada 3 agenda utama. Saya rasa saya ingin meng-emphasize atau meng-highlight agenda ketiga. Semoga kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tanya jawab. Tapi dimulai dari agenda pertama, saya akan menyampaikan atau memaparkan terlebih dahulu mengapa usaha kos memerlukan izin. Lalu urgensinya apa? Kenapa kita memerlukan izin atau usaha kos? Dan semoga apa yang akan dipresentasikan hari ini atau apa yang akan kita diskusikan hari ini akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum masuk ke detailnya, izinkan saya untuk memberikan disclaimer terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, karena barangkali Bapak Ibu nanti akan ada yang menanyakan berkaitan dengan perpajakan atau kewajiban perpajakan. Nah, kebetulan di webinar kali ini kita tidak akan membahas terkait dengan permasalahan perpajakan maupun kewajiban perpajakan atas kos. Nanti mungkin akan ada webinar selanjutnya yang akan di-arrange oleh tim dari Mami Kos berkaitan dengan perpajakan. Tapi di kali ini kita akan membahas soal perizinannya dahulu, karena perizinan ini perlu Bapak miliki terlebih dahulu sebelum membahas soal perpajakan, ataupun ketika Bapak ada kendala perpajakan, maka akan kembali lagi perizinannya seperti apa. Oke, masuk ke agenda yang pertama, mengapa usaha kos memerlukan izin dan urgensi dari perizinan kos-kosan itu sendiri. Nah, di sini ada 3 pertanyaan sebetulnya yang nanti saya rasa bisa kita jawab bersama di akhir agenda pertama, yaitu adalah apakah izin kos dan bangunan itu sama atau enggak sih? Ketika Bapak Ibu punya rumah, kemudian Bapak Ibu punya beberapa kamar atau ruangan yang tidak digunakan dan ingin Bapak Ibu manfaatkan menjadi kos-kosan, apakah kemudian fungsi bangunan itu sendiri akan sama sesuai dengan perizinan ketika Bapak dan Ibu mengurus izin mendirikan bangunan untuk rumah atau berbeda? Itu akan kita bahas. Yang kedua, apa izin rumah saja cukup kalau seumpamanya kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan? Dan yang ketiga, apakah bisa menggunakan izin penginapan atau hotel? Nah, apakah intinya memang ada ya izin khusus atau spesifik berkaitan kos-kosan. Nah, di sini saya akan langsung menjawab nih. Jadi di Indonesia saat ini proses perizinan itu cukup terintegrasi dan cukup mudah ya Bapak Ibu. Di mana dulu mungkin 2020 Bapak Ibu sempat mendengar pemberitaan terkait dengan Omnibus Law. Kemudian sempat juga mendengar kata-kata yang uh, kemudahan berinvestasi, kemudian kemudahan berusaha. Itu adalah jargon-jargon yang sebetulnya kemudian menjadi semangat adanya perizinan atau proses perizinan sekarang. Nah, di mana di industri ini atau setiap usaha di Indonesia itu pasti memiliki yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, si klasifikasi baku lapangan usaha ini atau KBLI kita singkatnya, itu terbagi menjadi dalam beberapa nomor Bapak Ibu. Nah, terbagi juga menjadi dalam bidang industri yang apa saja. Misalnya ketika kita berbicara angka 80 di awal di sini, itu biasanya akan merefer ke bisnis properti seperti seperti kontraktor dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat ke 55900, Bapak Ibu bisa search juga. Ini adalah penyedia akomodasi lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan penyedia akomodasi lainnya? Penyedia akomodasi lainnya ini adalah kelompok usaha yang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Ini saya bold di sini, saya tekankan adalah jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Artinya berbeda dengan hotel, ketika hotel itu biasanya orang akan menginap untuk 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau biasanya maksimal 7 hari. Nah, di sini di KBLI ini adalah merupakan kalau umpamanya Bapak Ibu ingin melakukan pengurusan perizinan,
Usahanya apa, Pak, Bu? Iya, usaha kos-kosan. Oh, kalau gitu kode usahanya berapa? Ketika ditanya itu, maka Bapak dan Ibu bisa menjawab 55900. Nah, detailnya sebetulnya di sini adalah termasuk dengan tempat tinggal untuk pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja, atau rumah kos. Ini di bagian terakhir, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, di sini juga termasuk lapangan usaha atau bidang usaha ketika Bapak Ibu ingin menyediakan makan ataupun tidak termasuk makan. Itu sudah termasuk ke dalam lingkup jasa di sini. Nah, referensinya apa? Referensinya Bapak dan Ibu bisa lihat di sisi kanan. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail peraturan ini, takutnya nanti kita semua jadi mengantuk ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah di sini ketika Bapak Ibu melakukan pengurusan perizinan atau ditanya izinnya apa, usahanya apa, usaha kos-kosan itu diatur di klasifikasi baku lapangan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 55900. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat juga di oss.go.id untuk uraian lebih jelasnya lagi, di mana di sini termasuk ruang lingkupnya hunian wisata senior lansia, jasa manajemen hotel, dan di sini nanti akan ada penjelasannya nih. 55 itu refer ke apa? Maksudnya merefer ke apa kode yang tadi saya sebutkan. 55 itu berarti untuk semua jenis usaha untuk penyedia akomodasi. Kemudian 559 itu akomodasi yang secara umum tidak diberikan klasifikasi secara spesifik, seperti kos-kosan, asrama, dan yang tadi saya sampaikan. Nah, masuk ke selanjutnya adalah mengapa usaha kos itu memerlukan izin, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan gedung yang serasi dengan status lingkungannya, di mana memenuhi kewajiban atau memenuhi dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Beberapa minggu lalu saya meminta rekan saya dari tim Mamikos, Miftah, untuk menanyakan, ada nggak ya kendala yang dialami oleh Bapak Ibu dalam berkaitan dengan perizinan kos ini? Salah satu yang saya ingat adalah salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan, saya ada kendala karena warga itu tidak setuju ketika saya membuka kos-kosan. Nah, sebetulnya fungsi apa kita memerlukan izin kos-kosan ini tercakup di pertama ini, Bapak Ibu, di mana sebetulnya itu ketika membangun kos-kosan atau membuat suatu hunian atau bangunan menjadi kos-kosan, hal yang harus dipertimbangkan pertama adalah fungsi dari bangunannya itu sendiri apakah sudah sesuai dengan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan maupun kemudahan. Barangkali di beberapa kota-kota besar seperti di Jakarta, saya pernah ngekos dan kos saya itu masuk ke gang yang sangat kecil. Tentu saja untuk dari sisi akses itu kurang membantu, atau intinya dari sisi anak kos itu agak susah. Tapi dan mungkin dari warga-warga sekitarnya juga mempertanyakan kenapa rumah itu dijadikan kos-kosan gitu-gitu. Nah, cuman sebetulnya kembali lagi nih ke Bapak Ibu. Jadi ketika ingin melakukan usaha, ketika Bapak Ibu ingin membuka kos-kosan baru, silahkan dipertimbangkan untuk segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kos-kosan atau sudah melakukan operasional kos-kosan, sebetulnya kan berarti kondisinya saya sudah ada bangunannya, kondisinya seperti ini dan tidak bisa apa-apakan. Kalau memang ada keberatan dari warga, sebetulnya coba kita kembalikan lagi. Apakah ketika kita ingin mengubah fungsi dari bangunan itu menjadi kos-kosan, apakah kita sudah pernah menyampaikan itu ke RT kita, ke RW kita, ke lingkungan, ke tetangga kanan kiri terdekat kita? Karena ternyata itu penting Bapak Ibu. Nanti izin Bapak Ibu itu juga ada beberapa yang mensyaratkan untuk menyampaikan atau telah menginformasikan ke tetangga ataupun sekitarnya. Itu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu memang sudah akan membangun rumah atau membangun kos-kosan, ya pastikan memperoleh itu terlebih dahulu. Tapi kalau memang sudah berjalan, ya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk komunikasi ke kanan kiri atau ke tetangga samping kanan dan RT RW. Itu cukup akan membantu dan memudahkan Bapak Ibu nantinya ke depannya berkaitan dengan proses atau kos-kosan itu sendiri. Dan yang kedua adalah membuka peluang kerjasama dengan mitra atau perusahaan-perusahaan lain.
Kita semua sepakat bahwa kos-kosan itu merupakan salah satu bentuk investasi ataupun mungkin bisa dijadikan pemasukan primer Bapak Ibu. Karena biayanya atau biaya sewa itu lumayan cukup membantu untuk kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki izinnya, izin kos-kosannya, sebetulnya peluang kerjasama kos-kosan Bapak Ibu sebenarnya lebih terbuka. Saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu ingin melakukan renovasi kos-kosan. Kemudian daripada menggunakan biaya sendiri, Bapak Ibu memilih untuk mengajukan kredit ke bank atau KPR atau pinjaman ke bank atau institusi lembaga keuangan yang dijamin oleh OJK ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja institusi-institusi yang ini yang dijamin oleh OJK karena dia memiliki kredit rating, kemudian dia memiliki persyaratan SOP dan lainnya, dia pasti menanyakan, Bapak Ibu punya izin apa? Izinnya mana? Mana yang memperlihatkan bahwa itu benar-benar kos-kosan. Karena itu adalah sebagai bagian dari prinsip know your customer atau salah satu prinsip untuk bank dalam mengenal nasabahnya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika Bapak Ibu memiliki izin. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu yang memiliki kos-kosan, tapi kos-kosannya katakanlah ada di Jogja, tapi Bapak Ibu tinggal di Jakarta atau di kota lain, sehingga tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk memanage kos-kosan itu, maka Bapak Ibu sebetulnya sekarang kan bisa sangat dengan mudah untuk meminta tolong property management, seperti contohnya Singgah Sini ya, untuk mengelola kos-kosan Bapak Ibu. Pengelola biasanya juga akan menanyakan, Bapak Ibu izinnya amanah gitu. Karena itu akan mempermudah bisnis Bapak Ibu sekalian dan juga ketika Bapak Ibu ingin mengiklankan dan lain-lain, itu juga akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, saya selalu menyampaikan dan mengemphasize bahwa segala hal yang berkaitan dengan perizinan itu adalah bagian dari investasi usaha Bapak Ibu sekalian. Karena dengan memiliki semua perizinan tersebut, maka Bapak Ibu bisa melakukan renovasi dengan biaya bank, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama, Bapak Ibu bahkan bisa membuka cabang dan lain-lain. Ketika bisnis atau usaha kos-kosan Bapak Ibu menjadi semakin besar, otomatis persyaratan utama yang akan diminta adalah izinnya. Nah, sama seperti kita, satu perorangan ya, kita pasti punya yang namanya KTP, KK. Nah, KTP dan KK ini akan sangat, ketika kita mempunyai dua hal ini, sebetulnya kan kehidupan kita cukup membantu ya. Kita membuka rekening bank bisa menggunakan dua dokumen ini, kita mengurus dokumen-dokumen legal yang lainnya berkaitan dengan kita juga kita membutuhkan itu. Sama halnya ketika kos Bapak Ibu ingin Bapak Ibu kerjasamakan dan lain semua sebagainya, pasti membutuhkan izin itu. Makanya sebetulnya pengurusan izin atau perizinan di kos-kosan Bapak Ibu sekalian itu adalah sebetulnya bagian dari bentuk investasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu melakukan pengurusan perizinan, sebetulnya saya mengkategorisasikan menjadi ada 3 hal yang perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan. Pertama adalah entitas, kedua adalah lokasi, dan ketiga adalah biaya. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, entitas. Di sini adalah Bapak Ibu ketika ingin memiliki kos-kosan, apakah Bapak Ibu ingin melakukan dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum? Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu melakukan pengurusan kos-kosan secara perorangan, berarti biaya atau pembayaran kos-kosan masuk ke rekening Bapak Ibu toh. Nah, ketika masuk ke rekening Bapak Ibu, maka harta itu menjadi harta perseorangan. Maka pajaknya pajak perseorangan gitu, digabung dengan pendapatan Bapak Ibu lainnya. Kemudian ketika Bapak Ibu ada melakukan penambahan kos-kosan, pembangunan kos-kosan yang baru, kemudian meminta bantuan bank atau lainnya, maka Bapak Ibu menjaminkan diri atas nama perseorangan. Simpelnya adalah Bapak Ibu memiliki kos-kosan itu atas nama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat suatu dalam bentuk badan usaha, itu berarti Bapak Ibu membuat suatu entitas di mana entitas ini bentuknya kalau kita bicara badan usaha itu bisa persekutuan, bisa koperasi, bisa juga PT, CV, atau firma. Nah, ini entitas ini nantinya dia yang akan ketika itu akan bisa membuat Bapak Ibu membuat rekening atas nama PT ABC atau PT Kos ABC. Nah, nanti anak-anak kos bisa bayar ke situ, maka kewajiban perpajakannya ada di PT itu
dan Bapak Ibu ya tidak memiliki kewajiban secara langsung terhadap itu, tapi mungkin kewajiban berkaitan dengan kepemilikan saham di PT itu. Nah, beberapa kondisi yang membedakan kapan Bapak Ibu akan mengajukan izin secara perorangan maupun badan hukum adalah coba kembali lagi, kira-kira bisnis kos-kosan Bapak Ibu ingin dibuat sebesar apa? Ketika Bapak Ibu ingin memiliki beberapa unit kos-kosan, kemudian yang tersebar di beberapa daerah, saya rasa akan lebih saya akan mengadvise Bapak Ibu untuk membuat suatu bentuk badan hukum sehingga kekayaan atau biaya ataupun keuangan dari kos-kosan itu sendiri maupun operasional itu sendiri itu terpisah dari harta pribadi Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan melihat perbedaan signifikannya di sini adalah ketika perorangan tadi saya sampaikan dijalankan oleh perorangan, kepemilikan tanah dan bangunan atas kos-kosan itu menjadi artinya SHM atau sertifikat hak milik dan akan menjadi pemasukan pribadi dan cocok digunakan sebagai bentuk pemasukan tambahan atau additional income. Tapi ketika Bapak saya ingin melakukan usaha kos-kosan dalam artian betul-betul mendalami usaha kos-kosan dengan membuka banyak kos-kosan, maka di sini Bapak Ibu bisa memilih dalam bentuk badan hukum dan badan usaha. Yang mana ini bisa dijalankan dalam beberapa bentuk, bisa perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi. Nah, nanti bentuk tanah dan bangunannya, kepemilikannya jadinya sertifikat hak guna berusaha, SHGU. Dan pendapatannya akan masuk ke jadi pendapatan si badan usaha. Cocok digunakan apabila Bapak Ibu ingin memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha atau bisnis dan menjadikan usaha ini sebagai kegiatan usaha utama. Nah, mungkin Bapak Ibu menanyakan, Mbak Emma, itu kenapa ada badan hukum, badan usaha, emang bedanya apa? Sebetulnya di konteks ini sebenarnya lebih ke konteks peraturan di Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara badan hukum, ya berarti Bapak Ibu membuatnya itu di dalam mudahnya membuatnya itu di hadapan notaris, kemudian didaftarkan memiliki SK Menteri Hukum dan HAM, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan si badan hukum ini bisa melakukan tindakannya seolah-olah dia seseorang yang tadi menerima pembayaran, mengeluarkan pembayaran dan lain-lain. Sedangkan badan usaha ini biasanya itu dia tidak akan didaftarkan dalam SK Menteri Hukum dan HAM dan kemudian ya hanya berjalan saja. Gitu. Nah, faktor yang kedua adalah lokasi. Lokasinya apakah ini yang ingin saya emphasize lagi? Apakah lokasi kos-kosan Bapak Ibu itu sesuai dengan tata ruang? Kenapa? Karena ini akan berimplikasi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah bisnis. Dari sisi ketika Bapak Ibu ingin membangun kos-kosan atau sudah memiliki kos-kosan, coba lihat lagi apakah di situ sudah masuk segmen pasarnya. Ketika Bapak Ibu sudah tahu segmen pasarnya, tentu saja Bapak Ibu bisa menentukan harga dari kos-kosan yang kira-kira bisa diterima oleh pasar itu berapa. Misalnya ketika Bapak Ibu membangun kos-kosan di sekitar wilayah anak kuliah gitu ya, dan Bapak Ibu membangun kos-kosan di sekitar wilayah perkantoran. Tentu saja biaya atau segmen pasarnya berbeda. Yang satu anak kuliah, yang satu pekerja. Yang satu masih dibiayai orang tuanya, yang satu sudah membiayai diri sendiri. Kemampuan daya belinya berbeda. Ketika itu sudah ditentukan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan fasilitas apa yang diperlukan untuk atau sesuai dengan segmen pasarnya. Kemudian aksesnya seperti apa? Begitu. Nah, mungkin bagian bisnis ini saya rasa tim Mamikos juga akan atau memiliki beberapa series webinar yang membahas lebih dalam terkait ini, jadi saya tidak akan membahas lebih dalam, tapi saya akan masuk ke aspek yang kedua, yaitu hukum. Nah, hukum ini adalah sesuai dengan tadi, tata ruang, terus habis itu kesesuaian dengan tata wilayah, kawasannya. Kemudian setelah kita berbicara, oh kos-kosannya sudah sesuai dengan tata ruang, memang dibuat di wilayah hunian atau penghuni, maka itu boleh. Maka pengurusan izin kos-kosan Bapak Ibu sebetulnya akan lebih mudah dibanding ketika Bapak Ibu bikin kos-kosan itu di kawasan hijau. Umpamanya Bapak Ibu ada yang punya kepikiran, saya pengen bikin kos-kosan tapi kanan kirinya hutan, biar dia mendekati dengan alam. Jadi ada
ada vibes-nya tersendiri. Nah, tapi kalau memang lokasi kos-kosan yang Bapak Ibu bangun itu ternyata di atas hutan lindung, tentu saja ya pada saat Bapak Ibu melakukan proses pengizinan, yang ada kos-kosan Bapak Ibu tidak diberikan izin dan nggak boleh bikin di situ. Makanya tolong pastikan kembali apakah kos-kosan Bapak Ibu itu dibangun di wilayah sesuai dengan tata ruang. Hal ini juga penting ketika pemerintah punya proyek, misalnya di Jakarta kemarin ada proyek tol Becakayu ya, itu banyak banget tuh kanan kirinya yang kena gusur. Nah, ketika sudah membangun di lokasi yang memang tata ruangnya diperuntukkan untuk infrastruktur, justru akan menimbulkan resiko kayak seperti pengembalian atau pembayaran kompensasi agar itu bisa lahan itu bisa digusur. Itu kan sangat sayang ya. Bapak Ibu sudah bangun, sudah kelola, sudah ada tenan, tapi ternyata harus berpindah. Jadi silakan dicek lagi apakah lokasi kos-kosan Bapak Ibu sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan, kembali ke bangunan yang Bapak Ibu miliki, apakah sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, dan koefisien lantai bangunan. Mbak, ini apa sih, saya nggak ngerti. Nah, saya sedikit memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan KDB, KDH, dan KLB. Jadi sebetulnya ketika kita memiliki tanah, sebidang tanah 100 meter persegi, setiap daerah itu ditentukan, oke, 100 meter persegi, tanah itu bisa dibangun maksimal berapa lantai. Itu tuh ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di pertanahan atau di websitenya Agraria. Di situ setiap tanah itu sudah dipetakan, dia maksimal berapa lantai, kemudian dia maksimal dari 100 meter persegi itu harus ada ruang hijaunya itu berapa meter. Itu ada 30% kah dari total tanah dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya cukup penting. Kenapa? Karena sebetulnya pemerintah sudah melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan yang ada di Indonesia, di mana dia tahu nih, pemerintah tahu nih bahwa struktur tanah itu memang bisa memompa atau atau menyokong bangunan untuk berapa lantai. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke penjelasan yang tadi kita di awal ya Bapak Ibu, sesuai dengan penggunaan tata ruangnya, dan yang kedua faktor keselamatannya. Nah, yang ketiga adalah biaya. Faktor-faktor pengurusan perizinan pasti kita mikirnya, aduh urus izin mahal Mbak, pasti ada biaya. Entah itu biaya yang memang dibebankan secara nyata atau mungkin biaya-biaya lain yang tidak bisa diduga atau mungkin bisa dibilang pungli ya Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan hanya ingin mengemas satu lagi. Sebetulnya proses perizinan yang saat ini sangat mudah karena semuanya dilakukan secara online, dan nanti akan ada kebanyakan di mana Bapak Ibu itu hanya memerlukan self declaration atau pernyataan mandiri saja tanpa meminta pernyataan dari kementerian ataupun dari dinas-dinas terkait. Tapi kembali lagi tergantung seberapa besar luas atau besarnya usaha Bapak Ibu. Tapi sebenarnya secara gamblang ketika kita berbicara berapa biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan perizinan dan kos-kosan, ketika kita membicarakan dimulai dari nol, artinya adalah Bapak Ibu ingin membangun lahan atau membangun kos-kosan itu di atas lahan yang kosong belum, maka tentu saja Bapak Ibu akan terkena biaya peralihan tanah atau jual beli tanahnya, di mana ya sebesar dengan biaya tanah yang Bapak beli, kemudian biaya notaris untuk melakukan balik nama. Kemudian ada juga luas lahan, misal retribusi untuk IMB, izin mendirikan bangunan, dan nantinya akan ada PBB. Kemudian ada juga penerimaan negara bukan pajak, yang mana tarifnya ini setiap oleh negara itu pasti diatur seragam, tapi mungkin ada beberapa retribusi daerah yang berbeda. Nah, nanti itu biasanya biayanya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa kayak bisnis Bapak Ibu sudah cukup besar nih, kemudian Bapak Ibu ingin memperkenalkan bahwa kos saya dengan nama kos ABC itu adalah yang memiliki hanya saya. Jadi di Indonesia ketika ada penggunaan nama kos ABC itu harus menjadi milik saya. Ini yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual atas usaha atau properti Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan yang tadi sebetulnya kita bisa menjawab pertanyaan yang di awal ya. Jadi sebenarnya di sini izin kos dan bangunan rumah itu berbeda. Karena ada izinnya sendiri, izin mendirikan bangunan untuk rumah, dan izin kos itu adalah untuk izin lakukan usaha di mana sesuai dengan KBRI 55900, dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah izin rumah saja cukup atau tidak? Tidak cukup. Ketika Bapak melakukan usaha, maka tentu saja akan diperlukan izin untuk melakukan usaha itu sendiri.
Dan yang ketiga adalah tidak bisa menggunakan izin penginapan atau hotel. Kenapa? Karena tadi ruang lingkup dari KBLI 55900 itu sudah cukup jelas, yaitu untuk tinggal atau sewa yang cukup lama. Kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu aspek dan jenis perizinan yang dibutuhkan. Lalu bagaimana dan di mana perizinan itu dapat diproses. Di sini saya akan sedikit menggambarkan di mana tahap proses perizinan usaha. Ketika kita berbicara untuk melakukan izin usaha dari nol, sama sekali belum pernah membuat, bagi Bapak Ibu yang atau bagi Bapak Ibu yang ingin membuat kembali kos-kosan dari nol, maka pertama saya akan menyampaikan bahwa proses pertama adalah proses persiapan, di mana proses persiapan ini Bapak Ibu harus menentukan entitasnya. Entitas yang tadi kita sampaikan, apakah kos-kosan itu akan dikelola perorangan atau dalam bentuk badan hukum. Yang kedua, lokasinya. Apakah lokasinya sudah sesuai dengan RT RW yang tadi? Kemudian bangunannya nanti apakah sesuai dengan ketentuan KDB, KLB, dan lain-lain? Kemudian apakah sudah memiliki izin dari kanan kiri dari tetangga Bapak Ibu? Dan yang ketiga adalah biaya. Biayanya kira-kira berapa? Karena ketika Bapak Ibu melakukan pengurusan ini, semuanya pasti akan ada biaya yang berkaitan dengan tadi yang kayak saya sudah kita sampaikan, ada biaya peralihan lahan, ada IMB, dan lain-lain. Nah, kemudian proses perolehan, itu adalah tahap kedua ketika Bapak Ibu ingin melakukan proses perolehan atau memiliki kos-kosan. Jual belinya seperti apa? Ketika Bapak Ibu ingin membangun kos-kosan itu dari nol. Atau apakah Bapak Ibu itu memperolehnya dari waris? Waris itu misalnya kita kita orang tua atau nenek kita, kakek nenek kita punya rumah, kemudian kita ingin merenovasi itu atau membuat itu menjadi kos-kosan. Kemudian yang ketiga, renovasi bangunan yang ada. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki rumah, kemudian kita bisa direnov nih di lantai kedua dan ketiga dibuat kos-kosan. Nah, itu adalah cara bentuk perolehan dari kos-kosan itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke proses di mana yang sebetulnya mungkin ini cukup lebih relevan ke kita semua, di mana ketika kita sudah memiliki kos-kosan tapi belum memiliki izin ya, atau ketika kita akan membuat kos-kos bingung izinnya apa, maka masuk ke izin usaha kos itu apa dan operasional kos itu seperti apa. Kita akan bahas lebih detail di sini. Pertama adalah legalitas pembangunan kos. Saya akan sedikit kembali lagi ketika Bapak Ibu ingin membuat kos-kosan, maka biasanya diminta yang tadi ya, bagaimana perolehannya, kemudian sudah dibeli dengan cara apa atau waris atau mungkin renovasi. Tapi ketika Bapak Ibu di sini ingin membuat ketika Bapak Ibu di sini ingin membuat izin kos-kosan itu sendiri, yang perlu Bapak Ibu lakukan sebetulnya hanya mengobtain saya memberikan sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya meng-capture 3 hal besar terlebih dahulu, yaitu NIB, nomor induk berusaha, kemudian SLF atau SLS, sertifikat layak fungsi atau sertifikat layak sehat, dan kemudian yang terakhir adalah SPPL. SPPL ini sebenarnya izin lingkungan atau pernyataan lingkungan. Nah, ini adalah 3 hal utama yang Bapak Ibu perlu miliki, di mana ketiga hal tersebut dapat Bapak Ibu ajukan secara online melalui oss.go.id, di mana persyaratannya cukup mudah. Bapak Ibu hanya diminta email, registrasi email. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah punya data diri, siapkan KTP, nomor KTP, nama lengkap, dan NPWP. Hanya 3 ini. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki 3 ini, Bapak Ibu bisa membuat website atau membuat account di oss.co.id, mengaktifasi dan melakukan permohonan izin usaha untuk ketiga hal ini. Saya akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan NIB, SLF, LSS, dan yang tadi yaitu SPPL. Nah, NIB adalah nomor induk berusaha. Di sini sebenarnya setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB sebagai identitas. Karena yang tadi saya sampaikan kan, izin itu sekarang sangat integrasi dan sangat ramah dengan pelaku usaha. Jadi sebetulnya yang Bapak Ibu perlukan adalah nanti setelah masuk ke website oss.co.id, membuat account, diaktifasi, kemudian Bapak Ibu silakan mengajukan permohonan izin usaha dengan memasukkan identitas yang ada, kode KBLI-nya silakan dimasukkan 55900, yaitu penyedia akomodasi lainnya. Nah,
mikro, kecil, maupun menengah. Kalau dari definisinya dari peraturan pemerintah sebetulnya PP 7 2021 dia menyampaikan untuk usaha mikro itu berarti modal usahanya kurang dari 1 miliar, usaha kecil itu 1 miliar sampai dengan kurang dari 5 miliar, dan ketika kita berbicara usaha menengah itu masuk ke di atas 5 miliar tapi kurang dari 10 miliar. Setelah Bapak masuk, ketika Bapak Ibu memiliki modal usaha lebih dari 10 miliar, sebenarnya Bapak dan Ibu akan dianggap sebagai usaha besar. Yang mana ketika Bapak Ibu sudah masuk usaha besar, kompetisi atau kompetitor Bapak Ibu adalah perusahaan asing. Nah, di sini saya bagi menjadi 4, Bapak Ibu. Screen-nya mungkin sedikit kecil, tapi nanti saya akan minta tolong ke tim Mamikos untuk membagikan hal ini. Sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat ini di oss.co.id juga, di mana perizinan KOS ini berdasarkan kategorinya, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Di sini adalah dilihat apakah ada persyaratan luas lahan. Di 4 kategori ini tidak ada persyaratan luas lahan. Jadi Bapak Ibu mau bangun di luasan lahan seberapapun itu tidak akan menjadi permasalahan atau tidak akan menjadi suatu bagian dari persyaratan. Kemudian di sini ada resikonya, semuanya resiko rendah. Kemudian untuk perizinan usahanya sebenarnya yang diperlukan adalah sertifikat standar. Yang dimaksud dengan sertifikat standar nanti akan saya jelaskan apa sih itu sertifikat standar. Kemudian parameternya di sini untuk usaha mikro itu hanya boleh dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau perorangan yang ada di kabupaten kota ataupun penanaman modal asing. Kewenangannya itu dari bupati sampai dengan menteri atau kepala badan. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat ke bar yang pertama, persyaratan perizinan berusaha, ini kok tidak ada, Mbak. Maksudnya tidak ada di sini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh atau tidak dibersyaratkan untuk nggak punya izin. Karena NIB itu adalah merupakan bentuk izin Bapak. Tapi yang dimaksud dengan persyaratan perizinan berusaha ini tidak ada, itu adalah Bapak hanya boleh punya NIB atau Bapak dan Ibu boleh memiliki izin kos-kosan dengan terlebih dahulu memiliki syarat tertentu. Nah, syarat tertentu ini tidak ada. Itulah yang saya sampaikan, sebenarnya kos-kosan sekarang perizinannya sangat mudah. Kemudian tidak ada komitmen juga untuk jangka waktu pemenuhan persyaratan ya, karena tadi persyaratannya tidak ada. Bapak Ibu bisa langsung apply NIB. Kemudian tapi Bapak Ibu memiliki kewajiban berkaitan dengan perizinan berusaha, yaitu sertifikat standar usaha yang nanti akan saya jelaskan, sertifikat layak sehat, dan SPPL yang nanti akan saya jelaskan. Nah, jangka waktu pemenuhan kewajiban ini itu berbeda-beda. Kita bisa lihat ya, untuk nomor 1 itu 1 bulan, untuk nomor 3 itu 1 bulan, dan kemudian untuk kalau Bapak Ibu usaha menengah, maka Bapak Ibu harus memiliki kewajiban di nomor 2 dan 3. Tapi kalau Bapak Ibu usaha besar, maka Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk pemenuhannya nomor 1 sampai 4 itu di 1 bulan. Nah, saya akan menyampaikan nih yang tadi kita bahas. Sertifikat standar usaha itu apa sih? Sebenarnya sertifikat standar usaha yang dimaksud adalah sertifikat usaha manajemen hotel. Ini berbeda ya, lagi-lagi walaupun Bapak Ibu melakukan bisnis usaha kos-kosan, tapi memang untuk sertifikatnya itu bisa jadi sertifikat yang sama, yaitu sertifikat usaha manajemen hotel. Namun, sertifikat usaha manajemen hotel untuk pelaku usaha tingkat resiko rendah menengah ini merupakan hasil dari pernyataan self-declaration. Artinya, Bapak Ibu tidak perlu ke institusi manapun, Bapak Ibu hanya perlu menyampaikan bahwa saya akan mematuhi persyaratan-persyaratan yang ada di Permen Parekraf 4 2021. Bapak Ibu bisa membaca syarat usaha manajemen hotel itu seperti apa. Dan ketika Bapak Ibu sudah menyatakan pernyataan diri seperti itu, menandatanganinya, Bapak Ibu tinggal mengupload dan nanti sertifikat usaha standar usaha Bapak Ibu akan langsung keluar di akun OSS Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah sertifikat layak sehat. Sertifikat layak sehat ini diperoleh melalui proses administrasi memang ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan ada formulir permohonan sertifikat, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload denah lokasi dan bangunan tempat usaha, dan juga perizinan berusaha yang tadi Bapak Ibu NIB dan sertifikat usahanya. Kemudian barangkali Bapak Ibu juga akan diminta untuk melakukan bukti hasil laboratorium pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh pemerintah seperti apa. Dan yang terakhir adalah surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan dan usaha akomodasi. Jadi
Yang kelima, sebenarnya Bapak Ibu cukup mengikuti training atau penyuluhan saja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian di sini ada juga SPPL. SPPL ini tuh sebetulnya dulu namanya izin lingkungan. Kalau dulu kita waktu zaman dulu mungkin Bapak Ibu pernah, iya saya harus mengurus izin gangguan atau hinder ordonanti, di mana ketika kos-kosan tidak akan mengganggu dan lain-lain. Itu biasanya ke pemerintah, ke Pemda, kemudian Pemkot setempat. Ini sekarang bentuknya adalah lagi-lagi pernyataan diri sendiri atau self declaration. Bapak Ibu hanya perlu menyatakan secara surat, dalam bentuk surat, kemudian menguploadnya ke dalam OSS, kemudian nanti akan keluar SPPL-nya. Tapi saya hanya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengajukan SPPL ataupun tadi yang namanya sertifikat standar usaha yang dimana Bapak Ibu memberikan self declarations, harap dipahami bahwa pernyataan Bapak Ibu itu mengikat secara hukum. Artinya komitmen yang Bapak Ibu buat itu tidak boleh serta-merta hanya komitmen saja. Bapak Ibu benar-benar diharapkan untuk mengimplementasikan itu dalam kegiatan bisnis usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian tadi ada juga SLF, sertifikat layak fungsi. Ini berkaitannya dengan fungsi bangunan Bapak Ibu semua. Kos-kosan itu sudah sesuai untuk bangunan kos-kosan. Karena tentu saja persyaratan untuk bangunan rumah, kemudian bangunan kos-kosan yang ada restorannya, itu semua pasti berbeda dan retribusinya pasti berbeda. Ini tergantung sesuai dengan, dan kemudian akan memastikan bahwa huniannya sudah sesuai dengan SLF. Nah, ini hal terakhir nih Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mbak, sanksinya apa sih kalau saya nggak punya? Sanksinya adalah dimulai dari denda administratif terhadap kos-kosan yang tidak memiliki izin yang sah. Besarnya denda itu disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Jadi saya tidak bisa menyampaikan dendanya sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Itu kembali lagi dikembalikan oleh ke peraturan daerah masing-masing dan jumlahnya bisa berbeda-beda. Kemudian ini yang agak cukup berat ya adalah pidana, di mana di sini disebutkan barang siapa yang membangun bangunan yang tidak memiliki izin yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta. Artinya ketika kita berbicara denda atau sanksi yang paling berat adalah 2 tahun plus minimal 50 juta rupiah. Itulah mengapa saya menyampaikan di awal bahwa izin kos-kosan itu merupakan bagian dari investasi Bapak Ibu sekalian, karena ketika Bapak Ibu memiliki segala aspek legal terhadap bangunan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan terhindar dari resiko ini dan membuka peluang usaha Bapak Ibu menjadi lebih luas. Oke, itu dari saya untuk materinya.